Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah surat Al-Muluk itu kalau kita dawamkan setiap malam, yang memang ada hadisnya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan oleh ulama lain, bahwasanya itu akan menyelamatkan dari adab kubur. Apakah dia akan menemani kita di kuburan? Amal itu akan menemani, bukan hanya surat Al-Muluk. Amal soleh kita akan menemani. Di antaranya surat Al-Muluk. Tapi surat Al-Muluk punya keistimewaan sendiri, tadi yang dia akan belain kita dan menyelamatkan kita dari adab kubur ketika didawamkan. Hanya saja jamaah, banyak kita itu membacanya tanpa memaknainya. Jadi dipikir yang penting diulang-ulang Al-Muluk itu. Padahal di situ ada banyak nasihat, di situ ada banyak hidayah. Quran ini hidayah. Masa kita tiap malam baca surat Al-Muluk tapi nggak dapat hidayahnya? Maka tolong yang membaca surat Al-Muluk memahaminya. Lama-kelamaan awalnya dia nggak bisa bahasa Arab, tapi setiap dia baca sama artinya, lama-kelamaan akan kebayang tuh artinya ketika dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kebayang tuh terjemahan yang di bawahnya. Insyaallah itu akan menjadi amalan yang lebih mulia daripada hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan lupa anda sama pertanyaan kedua cuma. Astagfirullahaladzim. Hah? Meneladani Rasulullah SAW. Iya jemaah. Ya inilah. Kalau bicara iman kita naik dan turun. Sedangkan ada amalan-amalan yang menaikkan iman kita. Di antaranya adalah ilmu, belajar. Maka bacalah perjalanan hidup Rasul SAW. Selain engkau berdoa minta supaya diperbaharui keimanannya, engkau baca. Baca perjalanan hidup Nabi SAW. Baca sunnah-sunnah Nabi SAW. Amalkan. Karena banyak kita membaca sejarah hanya sekedar, ya dibaca cerita doang. Cerita, oh iya, setelah itu selesai. Ingat, Nabi SAW itu adalah suri tauladan yang harus kita contoh. Sehingga tatkala kita membaca cerita Nabi SAW, tolong diamalkan dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya menjadi sebuah cerita. Dan insya Allah jemaah, kalau kita sering membaca perjalanan hidup Nabi SAW ya, bagaimana ceritanya cucunya, cicitnya Rasulullah SAW. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Apa kata dia? Kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam surah min Al-Quran. Kita dulu diajarin peperangan-peperangan Nabi SAW, sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Kita diajarin itu sebagaimana kita diajarin satu surat dari Al-Quran. Dibikin orang itu hafal. Kita baca suatu surat supaya hafal itu, sekali nggak hafal baca kedua. Dua nggak hafal, 3, 4, 5, sampai akhirnya kita hafal. 10 kali kita hafal. Setelah kita hafal, apakah kalau kita tidak membacanya, kita akan terus hafal? Nggak bakalan. Hilang tuh hafalan kita. Sehingga membaca sirah Nabi SAW itu, seperti kita membaca ya surat-surat yang kita hafal. Diulangin lagi, diulangin lagi, diulangin lagi. Ambil pelajaran. Karena dalam perjalanan hidup Nabi SAW itu ada banyak penjelasan tentang Al-Quranul Karim. Ketika kejadian ini turun ayat ini, kejadian turun ayat ini, bagaimana sikap Nabi SAW. Maka nasihat anak sering-sering mengikuti kajian tentang sirah Nabi SAW dan membaca juga sirah Nabi. Kalau sudah selesai, Anda udah pernah kajian sirah sampai selesai. Engkau ingat semuanya. Banyak lupa. Belajar lagi. Hada wallahu a'lam.